Gunung Lawu bukan sekedar gunung biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Mereka yang pernah mendaki mengaku melihat bayangan yang mengikuti. Mereka mendengar gamelan, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar. Tapi yang paling mengerikan adalah mereka yang menemukan sebuah desa. Sebuah desa yang tidak pernah tercatat di peta. Siapkan telinga dan mentalmu, karena ini adalah kisah tentang mereka yang tidak pernah kembali. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita mulai ceritanya. Selamat datang di desa yang hilang. Angin dingin menusuk tulang saat Andi menarik resleting jaketnya lebih rapat. Kabut di Gunung Lawu turun lebih cepat dari yang ia perkirakan, menyelimuti jalur pendakian Cemoro Sewu seperti tirai putih yang membatasi pandangan. Di belakangnya, Rina berjalan dengan langkah ragu, sesekali menoleh ke belakang, seolah merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Aku gak suka perasaan ini," geman Rina pelan, tangannya memegang tali ransel dengan erat. Kamu kebanyakan dengan cerita mistis," seru Bayu sambil tertawa. Suaranya riang seperti biasanya. "Kalau ada yang ngawasin ya bagus, makin banyak penonton makin seru." Tawa Bayu menggema di udara dingin. Namun seketika itu juga terdengar suara tawa lain, pelan dan menyeramkan, seolah menirukan Bayu dengan nada yang lebih rendah. Semua terdiam. Bayu menelan ludah dan menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak melihat siapa-siapa. "Hanya gema," kata Dimas pelan, meskipun wajahnya sedikit pucat. Andi tidak menanggapi, tapi langkahnya semakin cepat. Ia sudah sering mendaki, tapi Gunung Lawu terasa berbeda. Hutan di sekitarnya terlalu sunyi, tanpa suara burung atau serangga. Mereka bahkan sudah melewati beberapa sesajen yang tampak masih baru, berisi bunga-bunga, rokok, dan nasi kuning, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Ketika matahari mulai meredup, kabut semakin tebal. GPS mereka tidak berfungsi lagi, dan jalur yang seharusnya ada kini menghilang. Mereka tersesat. "Ada jalur di sini," kata Dimas, menunjuk jalan setapak yang tertutup ranting-ranting pohon, seolah-olah jalur itu baru saja dibuka oleh sesuatu yang tak terlihat. Andi ragu, jalan itu tidak ada di peta, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati mereka melangkah masuk. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Udara terasa lebih berat. Langkah kaki mereka bergema pelan di tanah lembab. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, seolah ada perayaan di tengah hutan. "Serius? Siapa yang main musik di gunung begini?" bisik Rina. Wajahnya semakin pucat. Tidak ada yang menjawab, karena di depan mereka kabut mulai menipis, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sebuah desa kecil dengan rumah-rumah kayu tua dan lampu minyak yang berpedar redup. Asap tipis mengepul dari beberapa rumah, menandakan kehidupan di dalamnya. Di depan gerbang kayu besar yang tampak kuno,
berdiri seorang pria tua berpakaian tradisional Jawa. Senyumnya tipis, matanya tajam menatap mereka satu persatu. "Kami sudah menunggu kalian," katanya pelan. Dan saat itu juga perasaan dingin yang bukan berasal dari udara mulai merayapi tulang belakang Andi. Andi menelan ludah, merasakan hawa dingin yang berbeda dari udara gunung. Pria tua di depan mereka tetap tersenyum, seakan mengetahui sesuatu yang mereka tidak tahu. "Silahkan masuk," katanya dengan suara berat. "Kalian pasti lelah." Mereka saling berpandangan ragu, namun rasa letih dan udaranya semakin dingin membuat mereka tak punya banyak pilihan. Mereka melangkah masuk ke dalam desa, diiringi tatapan penduduk yang mulai berdatangan. Wajah mereka tampak ramah, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu tua dengan atap ijuk dan lampu minyak yang berpedar temaram. Beberapa orang tua duduk di teras rumah mereka, menatap tanpa bicara. Anak-anak kecil berlarian di jalanan tanah, tapi tidak ada suara tawa atau canda seperti anak-anak pada umumnya. Rina semakin tidak nyaman. "Kenapa desa ini nggak ada di peta ya?" bisiknya pada Andi. Yang ditanya tidak menjawab. Ia memperhatikan detail lain yang terasa janggal. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, bahkan suara binatang pun tak terdengar. "Kalian bisa bermalam di rumah saya," kata pria tua itu. "Kita baru bisa bicara banyak besok pagi." Malam itu, mereka menginap di rumah pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Suryo. Ia menyediakan satu kamar luas untuk mereka dengan kasur lipat dari anyaman bambu dan selimut tebal. Saat makan malam, Ki Suryo menyajikan makanan sederhana, nasi, ikan bakar, dan sayur bening. Rina tidak menyentuh makanannya. Tatapan mata mengarah keluar jendela. "Kenapa, Rin?" tanya Dimas. "Ada anak kecil di luar," jawabnya pelan. Mereka menoleh. Di luar jendela berdiri seorang anak kecil. Pakaian putihnya kotor oleh debu, rambutnya acak-acakan, dan tatapan matanya kosong. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. "Siapa itu?" bisik Bayu. Ki Suryo menoleh sekilas lalu tersenyum. "Oh, jangan pedulikan dia. Dia memang suka penasaran sama orang luar." Andi mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman di dadanya. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin anak itu hanya pemalu. Tapi saat ia kembali menatap jendela, anak itu sudah menghilang, seakan tidak pernah ada. Saat malam semakin larut, mereka mulai bersiap tidur. Rina berbaring di sebelah Andi, sementara Bayu dan Dimas tidur di sisi lain ruangan. Namun tak lama setelah lampu dimatikan, Rina mulai merasa gelisah. "Andi," bisiknya, "kau dengar suara itu?" Andi mengerutkan dahi. Ia memasang telinganya. Ia menajamkan pendengarannya. Di luar terdengar suara langkah kaki berjalan pelan mengitari rumah. Bayu yang hampir tertidur mendengus kesal. Mungkin cuma penduduk yang masih terjaga. Tapi tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada suara orang berbicara, hanya langkah kaki. Tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu rumah mereka. Semua menahan napas. Seseorang mengetuk pintu. Andi menatap teman-temannya. Tidak ada yang berani bergerak. 3 ketukan lagi. Kali ini lebih pelan, lebih menekan. Seakan tahu mereka sedang ketakutan. Tanpa peringatan, Bayu bangun dan berjalan menuju pintu. "Udahlah, mungkin Ki Suryo mau mengecek kita." "Jangan buka," bisik Rina. Tapi Bayu tidak mendengarkan.
ia menarik pintu dan tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tebal yang menggantung di udara menelan cahaya lampu minyak yang redup. Jalanan desa yang tadi tampak normal kini terasa lebih gelap, lebih kosong. Bayu menghela napas lega dan menutup pintu kembali. Cuma perasaan kita aja. Namun saat ia berbalik, wajahnya langsung pucat. Dimas menatapnya bingung. Kenapa, Bay? Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke lantai. Semua mengikuti arah telunjuknya. Di depan pintu ada jejak kaki basah. Jejak itu tidak berasal dari luar. Jejak itu berasal dari dalam kamar mereka. Dan jejak terakhir berhenti tepat di samping tempat tidur Rina. Semalaman mereka tidak bisa tidur. Langkah kaki terus terdengar di luar rumah, disertai suara bisikan yang samar, seakan ada yang membicarakan mereka. Sesekali ada suara seperti kain diseret di tanah. Rina menangis pelan. Dimas menutup telinga. Bayu yang biasanya suka bercanda kini diam dan terus menatap ke sudut kamar. Andi menggenggam tangan Rina erat. Besok pagi kita pergi dari sini. Namun ketika fajar menyingsing dan mereka keluar rumah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jalan yang mereka lalui semalam telah berubah. Desa itu tidak lagi terlihat seperti malam sebelumnya. Rumah-rumahnya lebih lapuk, penuh dengan lumut dan akar pohon yang menjalar ke dinding. Lampu-lampu minyak telah padam. Penduduk yang semalam menyambut mereka kini tidak terlihat dimanapun. Dan yang lebih mengerikan, rumah Ki Suryo yang mereka tinggali semalam kini hanya sebuah bangunan tua yang hancur, seakan telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Andi menoleh ke arah teman-temannya. Wajah mereka pucat pasi. Mereka sudah terperangkap, dan desa ini bukan tempat manusia. Andi berdiri kaku di depan rumah yang semalam mereka tinggali. Bangunan itu kini hanya puing-puing. Atapnya runtuh, dindingnya penuh lumut, dan pintu yang semalam mereka buka kini hanya seonggok kayu lapuk yang hampir membusuk. Rina menutup mulut, menahan jeritan. Bayu mundur beberapa langkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak mungkin, gumam Dimas. Suaranya gemetar. Semalam kita tidur di sini. Semalam desa ini hidup. Namun kini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah-rumah di sekeliling mereka juga sama, lapuk, usang, dan ditelan akar pohon yang menjalar kemana-mana. Tidak ada penduduk, tidak ada suara gamelan, tidak ada jejak kehidupan, hanya sepi. Tanpa pikir panjang, mereka mulai berlari ke arah jalan masuk desa, berharap menemukan jalurnya kembali. Namun semakin jauh mereka berlari, semakin mereka tersadar jalan itu tidak ada lagi. Setiap belokan yang mereka masuk berujung ke tempat yang sama, desa itu sendiri. Seolah desa ini menolak membiarkan mereka pergi. Ini gawat, teriak Bayu panik. Kita sedang dipermainkan. Andi mencoba menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Oke, jangan panik. Kita harus berpikir logis. Tapi Rina menunduk, tubuhnya bergetar. Aku pernah mimpi tentang ini, bisiknya. Semua menoleh. Apa maksudmu? Tanya Andi, suaranya tegang. Rina mendongak, matanya berkaca-kaca. Sebelum kita ke sini, aku mimpi berada di desa ini. Tapi di akhir mimpi, ia menelan ludah.
suaranya hampir tak terdengar. Kita semua gak bisa keluar. Tiba-tiba terdengar suara. Bukan suara gamelan, bukan suara langkah kaki, melainkan suara tawa. Perlahan, semakin jelas, tawa anak-anak. Mereka menoleh, dan dari celah-celah rumah tua, dari bayang-bayang pepohonan, sosok-sosok kecil mulai muncul. Anak-anak yang semalam mereka lihat, namun kini wajah mereka berbeda. Matanya kosong, bibir mereka merekah dalam senyum lebar yang tidak wajar. Kami sudah menunggu kalian. Suara itu bukan berasal dari satu anak, tapi dari mereka semua bersamaan. Bayu mundur dengan napas tersengal. Kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka mulai berlari tanpa arah, melewati jalan-jalan setapak yang terus berulang. Napas mereka tersengal, kaki mereka terasa berat, tapi desa itu terus berubah. Semakin mereka berlari, semakin mereka menyadari desa ini mulai membusuk. Dinding rumah runtuh satu persatu, atapnya hancur, udara dipenuhi bau tanah basah dan kayu lapuk. Jalan yang semula mereka lewati ini menjadi lorong gelap tanpa ujung. Dimas tersandung dan jatuh. "Andi, Rina!" teriaknya ketakutan. Andi berbalik, mencoba menarik Dimas berdiri. Namun saat itu juga sebuah tangan pucat muncul dari dalam tanah dan mencengkram pergelangan kaki Dimas. Ia menjerit, tangannya mencakar tanah, berusaha melepaskan diri. "Tolong!" Andi menarik sekuat tenaga, sementara Bayu berusaha menendang tangan itu. Namun semakin mereka mencoba melepaskan Dimas, semakin banyak tangan yang muncul dari tanah, menggenggam kaki, merayapi tubuhnya, dan menarik Dimas lebih dalam. Rina hanya bisa menjerit, dan dalam sekejap Dimas menghilang, hanya menyisakan lubang hitam di tanah. Mereka berlari lagi, tak tahu kemana, tak tahu ke arah mana mereka bergerak. Yang mereka tahu hanyalah mereka harus menjauh dari suara-suara itu. Namun tiba-tiba Rina berhenti. "Rina, ayo!" teriak Andi sambil menarik tangannya. Tapi tubuh Rina terasa kaku. Matanya melotot, menatap sesuatu di depan mereka. "Apa itu?" bisiknya. Andi dan Bayu menoleh. Di ujung jalan berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya tertutup bayangan. Pakaiannya lusuh, compang-camping seperti kain yang sudah berusia puluhan tahun. Tapi yang paling menyeramkan, ia melayang, tidak menyentuh tanah. Dan di belakangnya puluhan tangan merayap dari balik bayangan, seolah siap menarik siapapun yang mendekat. Bayu menarik Rina dengan kasar. "Jangan lihat, jangan lihat!" Tapi terlambat. Wanita itu mengangkat kepalanya, menatap Rina langsung. Dan saat itu juga tubuh Rina bergetar hebat. Andi!" Suaranya tercekat. Andi melihat tangan Rina mulai memucat, seperti ada sesuatu yang pelan menariknya ke jalan lain. "Rina!" Tapi sebelum Andi sempat menarik, tubuh Rina terhempas ke belakang dan menghilang di dalam bayangan. Bayu menjerit histeris. Andi hanya bisa menatap kosong ke tempat di mana Rina barusan berdiri. Tidak ada darah, tidak ada jejak. Rina lenyap begitu saja. Bayu jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Kita nggak bisa menang melawan mereka. Kita nggak bisa keluar dari sini. "Tidak, kita harus cari jalan keluar," bentak Andi. Tapi Bayu hanya tertawa kecil. Tatapannya kosong. "Udah nggak ada gunanya, Andi." Tiba-tiba sesuatu bergerak di belakang Bayu. Andi melihatnya. Sosok tinggi,
lebih besar dari manusia biasa, muncul dari kegelapan. Tidak berbentuk, hanya bayangan hitam dengan mata merah membara. "Bayu, awas!" Namun terlambat. Bayangan itu mengingatkan sesuatu yang menyerupai tangan ke leher Bayu, menariknya ke belakang dengan kasar. Bayu menjerit, tubuhnya terangkat di udara, meronta sekuat tenaga. Andi mencoba meraih tangannya. "Pegang tanganku!" Bayu mengulurkan tangannya. Jari-jarinya hampir bersentuhan dengan tangan Andi. Tapi sebelum dia sempat meraihnya, bayangan itu mencengkram tubuhnya lebih erat. Andi hanya bisa melihat wajah ketakutan Bayu untuk terakhir kalinya sebelum tubuh Bayu terlempar ke kegelapan dan menghilang. Andi menjerit histeris. Kini dia sendirian dan suara itu kembali terdengar berbisik tepat di telinganya. "Sekarang giliranmu." Andi berusaha keras mencari jalan keluar. Ia menemukan sebuah rumah tua dengan tulisan kuno yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk lolos adalah dengan tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Jantungnya berdegup kencang. Desa ini hidup dan ia tahu jika berhenti maka nasibnya akan sama seperti yang lain. Saat mencoba melarikan diri, suara-suara aneh mulai memanggil namanya. "Andi, tolong aku, tolong aku." Itu suara Rina. Tangisannya lirih, putus asa, seperti seseorang yang tersisa. Andi menutup telinganya. "Itu bukan mereka, itu bukan mereka," bisiknya pada dirinya sendiri. Mencoba menahan dorongan untuk menoleh. Langkahnya semakin cepat. Namun kemudian, "Andi, pegang tanganku." Suara Bayu. Napasnya tercekat. Suara itu begitu dekat, seperti Bayu benar-benar ada di belakangnya. Ia hampir menoleh. Hampir. Namun tulisan di rumah tua itu terbayang kembali dalam pikirannya. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Air matanya mengalir. Kemudian suara terakhir terdengar. "Andi, tolong, tolong aku, Di." "Dimas." Andi meremas tangannya. Kukunya hampir menancap ke kulitnya sendiri. Semua otot di tubuhnya menegang. Instingnya ingin berbalik dan menolong mereka. Namun saat itu juga ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Langkah kaki tepat di belakangnya. Bukan langkah kaki biasa, bukan suara kaki manusia. Langkah itu berat, berderak seperti tulang yang patah, mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Andi menggigit bibirnya, menahan napas. Desa ini mencoba mengelabuinya. Tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah. Rasanya seperti ribuan tangan yang tak terlihat mencoba menariknya kembali. "Andi, jangan tinggalkan kami." Sebuah tangan mencengkram baunya dari belakang. Dingin, kaku. Ia bisa merasakan kuku tajam menyentuh kulitnya. Tapi Andi tidak berhenti. Ia tidak menoleh. Dengan sekuat tenaga, Andi berlari lebih kencang dari sebelumnya. Udara semakin berat. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Namun tiba-tiba Andi terjatuh. Tubuhnya terlempar ke tanah berumput. Udara di sekelilingnya berubah. Bau busuk menghilang, digantikan aroma tanah basah yang segar. Ia membuka matanya. Andi tidak lagi berada di desa itu. Ia sudah kembali ke jalur pendakian Gunung Lawu. Langit masih gelap, tapi bintang-bintang terlihat jelas. Tidak ada desa, tidak ada suara gamelan, hanya hutan sunyi yang terasa jauh lebih aman dibanding tempat yang baru saja ia tinggalkan. Andi menangis terisak. Ia selamat. Namun saat ia berdiri dan berbalik, di kejauhan di antara pepohonan, bayangan desa itu masih terlihat. Dan di ambang gerbangnya berdiri 3 sosok yang familiar. Rina, Bayu, dan Dimas.
Dan sebelum Andi sempat berbuat apa-apa, mereka lenyap dalam kabut. Andi berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Lina, Bayu, dan Dimas, mereka ada di sana, tapi itu bukan mereka. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu menunduk, menatap tangannya sendiri. Jemarinya masih bergetar hebat, lututnya lemas, tapi ia tahu ia harus pergi. Tanpa menoleh lagi ke arah desa yang menghilang dalam kabut, Andi berbalik dan mulai menuruni jalur pendakian. Namun sesuatu terasa aneh. Langkahnya terasa lebih ringan. Udara di sekelilingnya terasa terlalu sunyi. Bahkan saat ia menapaki jalan yang seharusnya menuju pos pendakian, tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, tidak ada tanda-tanda bahwa ia benar-benar telah kembali ke dunia nyata. Rasa takut kembali merayapi pikirannya. Lalu di tengah sunyi yang mencekam itu, ia melihat sesuatu. Sebuah pondok kayu kecil di tepi jalur. Jantungnya hampir berhenti. Ia mengenali tempat itu. Itu adalah pondok yang mereka datangi sebelum memasuki desa gaib semalam. Dan yang lebih membuatnya ngeri, ada 3 ransel yang tertata rapi di depan pintu pondok itu. Ransel ketiga temannya. Seolah-olah mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini. Andi menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia meraih salah satu ransel milik Bayu. Saat membuka resletingnya, Andi menemukan sesuatu yang membuat bulu kudungnya berdiri. Ponsel Bayu. Layar ponsel itu masih menyala, tapi penuh dengan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan dari keluarga serta teman-teman mereka. Pesan terakhir tertulis, "Kalian di mana? Sudah sebulan gak ada kabar." Andi menjatuhkan ponsel itu. Matanya melebar. Sebulan. Tapi mereka baru semalam saja masuk ke desa itu. Panik, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponselnya sendiri. Tangannya gemetar saat melihat tanggal di layar. Memang sudah sebulan sejak mereka naik ke Gunung Lawu. Andi tersentak mundur, napasnya tersengal. Ini gak mungkin, ini gak mungkin. Ia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan orang lain, seorang pendaki, atau siapapun. Tapi hutan tetap sunyi, tidak ada siapa-siapa. Ia merogoh kantong ranselnya, mencari sesuatu untuk memastikan semuanya nyata. Tangannya menemukan cermin kecil yang biasa ia bawa saat mendaki. Saat ia mengangkat cermin itu untuk melihat wajahnya sendiri, cermin itu jatuh dan pecah. Bayangan di dalamnya bukan dirinya. Bayangan itu adalah Rina, tersenyum lebar dan terdengar bisikan, "Kau tidak pernah benar-benar pergi, Andi." Andi membeku. Bayangan Rina dalam pecahan cermin masih tersenyum seakan mengejeknya. "Kau tidak pernah benar-benar pergi, Andi." Suara itu bergema di kepalanya. Dengan napas tersengal, ia menendang cermin yang sudah pecah, membuat serpihan kaca berserakan di tanah. Andi merasa tubuhnya lemas. Ia menampar pipinya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Semuanya terasa nyata. Dinginnya udara, lembabnya tanah di bawah kakinya, dan keringat dingin yang mengalir di pelipis. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Di antara pepohonan, ia melihat sosok pendaki lain berjalan mendekat. Hatinya melonjak girang. "Hei, tolong, aku butuh bantuan." Tapi saat pendaki itu semakin dekat, cahaya bulan menyoroti wajahnya, dan darah Andi langsung membeku. Pendaki itu adalah dirinya sendiri. Memakai jaket yang sama, membawa ransel yang sama, dan memiliki wajah yang sama, kecuali matanya. Mata kosong dan gelap. Sosok itu tersenyum
seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Andi mundur dengan napas tersengal. Tidak, ini tidak mungkin. Namun sebelum ia sempat berlari, sosok itu berbisik. Selamat datang kembali, Andi. Desa ini masih menunggumu. Dan tiba-tiba hutan di sekelilingnya berubah. Pohon-pohon menjadi lebih tinggi, lebih gelap. Udara menjadi lebih dingin. Jalan setapak menghilang. Andi menoleh ke belakang dan di sanalah gerbang desa itu tersenyum menantinya. Gamelan mulai terdengar kembali, sama tapi semakin jelas. Rumah-rumah tua di dalamnya mulai menyala dengan lampu-lampu redup. Dan di tengah jalan desa berdiri 3 sosok yang familiar, Lina, Bayu, dan Dimas. Mereka tersenyum. Mereka mengulurkan tangan. Ayo pulang, Andi. Mulut Andi terbuka ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Perlahan kakinya melangkah sendiri memasuki desa itu. Gerbang desa menutup di belakangnya dan dunia di luar tidak pernah mendengar tentang mereka lagi. Desa itu selalu menunggu dan mereka yang masuk tidak pernah benar-benar keluar. Dan begitulah desa gaib itu masih menunggu korbannya. Andi mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Dan siapa tahu, jika suatu saat kau mendaki Gunung Lawu, mungkin kau juga akan mendengar suara gamelan di kejauhan. Lalu, apa kau akan menoleh? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk di-like, di komen juga, dan juga tentunya di subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Bagikan juga ke teman-temanmu, siapa tahu mereka pernah mendengar legenda desa ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kau masih berani menonton sendirian. Selamat malam dan hati-hati dalam mimpimu.